Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Mastri, channel sederhana yang tampil di YouTube dengan alat ala kadarnya. Kali ini, Mas Mastri akan mengulas film yang berjudul Fantastic Beasts. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Selain subscribe gratis, gerakan jadi kalian akan menambah semangat channel yang hanya bermodal HP ini untuk berkembang. Oke, langsung saja kita review filmnya. Awal film kita diperlihatkan berbagai berita di koran Amerika yang melarang kepemilikan binatang aneh milik para penyihir. Di koran itu juga banyak artikel yang mengecam para penyihir yang dianggap meresahkan non-magic, alias orang yang tidak punya sihir atau lebih dikenal dengan sebutan nomad. Scene pun pindah kepada seorang pemuda yang berasal dari Inggris. Pemuda itu bernama Newt Scamander. Newt seorang penyihir muda yang memiliki kemampuan sihir di atas rata-rata. Saat turun dari kapal yang berlabuh di Amerika, Newt harus melewati pemeriksaan dulu. Karena di Amerika ada peraturan tidak boleh membawa binatang peliharaan. Apalagi binatang itu milik para penyihir. Saat hendak digeledah, Newt tiba-tiba melafalkan mantra sambil mengklik covernya. Ketika dibuka oleh petugas, ternyata isinya hanya beberapa pakaian. Padahal, isi koper sebenarnya itu adalah sebuah kandang dari beberapa jenis binatang peliharaannya. Melihat isi koper yang biasa saja, petugas pun mempersilahkan Newt melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Newt melihat kumpulan orang-orang sedang demo di depan sebuah bank. Mereka berorasi agar para penyihir dimusnahkan, agar tidak meresahkan manusia yang tidak mempunyai kekuatan sihir. Di sisi lain datanglah seorang pria gemuk yang juga membawa koper yang sangat mirip dengan kopernya Newt. Tanpa sengaja, pria gemuk itu tersandung koper milik Newt yang menyebabkan satu binatangnya terlepas dari dalam koper Newt. Saat asik-asiknya mendengarkan orasi pendemo, Newt melihat binatang peliharaannya sedang mencuri koin milik seorang pengemis. Nah, lucunya, binatang ini sangat menyukai sesuatu yang berkilau, terutama emas dan berlian. Newt pun mengejarnya sampai ke dalam bank. Di dalam bank, Newt bertemu lagi dengan pria gemuk yang tadi. Pria itu bernama Jacob Kowalski. Newt hanya duduk sebentar dan mencari binatang peliharaannya lagi. Ketika Newt berdiri, tanpa sengaja Newt meninggalkan sebutir telur miliknya. Jacob yang melihat itu memanggil Newt, tapi sayang Newt keburu jauh karena harus mengejar binatang peliharaannya. Terpaksa, Jacob harus membawa telur itu menemui manajer bank. Saat itu Jacob ditolak untuk meminjam uang untuk membuka toko rotinya dengan alasan Jacob tidak mempunyai jaminan. Di sisi lain ternyata gerak-gerik Newt selalu diawasi seorang wanita sedari tadi sebelum Newt masuk ke dalam bank. Akhirnya Jacob pun keluar dengan rasa yang sangat kecewa. Masih di tempat yang sama, Jacob melihat Newt. Jacob memanggil Newt dan menunjukkan telur yang dibawanya. Melihat itu, Newt langsung menteleportasi Jacob. Belum sempat kaget, Newt membawa Jacob ke dalam brankas bank yang mana binatang peliharaannya sedang mencuri barang-barang yang berkilau di sana. Setelah berhasil mendapatkannya, Newt membawa Jacob berteleportasi lagi. Di luar bank, Newt hendak memberikan mantra pelupa kepada Jacob. Tapi sayangnya, Newt keburu dipukul Jacob dengan kopernya. Saat Newt ingin mengejar Jacob, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita yang selalu mengawasinya sejak tadi. Ketika berpapasan, wanita itu menteleportasi Newt ke tempat yang sepi. Wanita itu bernama Tina. Dia merupakan anggota Makusa atau Kongres Sihir Amerika Serikat. Atau lebih gampangnya, Tina ini polisinya para penyihir. Tina bertanya kepada Newt apakah ingatan Jacob sudah dihapus. Dengan jujur, Newt bilang belum karena Newt keburu dilumpuhkan Jacob. Mendengar pelanggaran itu, Tina langsung membawa Newt ke kantornya. Sesampainya di kantor, Tina langsung memberitahukan kesalahan Newt. Tapi orang-orang tidak memperdulikannya. Ternyata, Tina ini sedang dibebas tugaskan saat itu.
Karena Tina memaksa, akhirnya koper Newt diperiksa. Setelah dibuka, Newt sangat kaget karena di dalam koper itu hanya berisi beberapa keping kue. Sin pun pindah ke Jacob yang baru saja sampai di kamarnya. Jacob keheranan karena kopernya bergerak sendiri. Setelah dibuka, ternyata banyak binatang-binatang aneh yang keluar dari koper itu. Bahkan, ada satu hewan juga yang menyerang Jacob. Di sisi lain, Newt dan Tina sedang berjalan di tengah kota. Di jalan, orang-orang berbondong-bondong menyaksikan bangunan yang hancur karena ulah para binatang neon. Melihat pemandangan di depannya, Newt langsung mengajak Tina untuk naik ke kamar itu. Sesampainya di kamar, Newt melihat Jacob yang sedang pingsan karena gigitan morlap. Newt sempat ingin memberi Jacob mantra pelupa. Tapi saat itu Tina menghalanginya dengan alasan Jacob sedang terluka. Tina akhirnya membawa Newt dan Jacob untuk menginap di rumahnya. Sesampainya di rumah Tina, mereka diperkenalkan dengan adik Tina yang bernama Queenie. Di sana, Jacob sangat terpesona saat pertama kali melihat Queenie. Di sisi lain, saat Senator Henry Shaw berpidato, tiba-tiba senator itu diserang oleh makhluk aneh yang menyebabkan senator itu mati saat itu juga. Nah, di awal film makhluk ini juga sangat sedang meresahkan masyarakat Amerika karena makhluk ini sangat ganas dan tidak bidik kasih. Jika makhluk ini marah, jangankan manusia, bangunan pun bisa dihancurkan. Sin pun pindah ke Newt dan Jacob yang sedang menginap di rumah Tina. Saat Tina dan Queenie sedang tidur, Newt mengajak Jacob untuk masuk ke kopernya. Nah, di sana Newt mengobati Jacob karena gigitan peliharaan Newt. Setelah mengobatinya, Newt mengajak Jacob untuk memberi makan para binatangnya. Setelah keluar dari koper, Newt mengajak Jacob kabur dari rumah Tina dan mencari binatang-binatang yang lepas. Saat melewati toko perhiasan, Newt melihat peliharaannya yang sangat suka dengan barang berkilau sedang mencuri di toko itu. Cukup lama Newt mengejarnya, sampai akhirnya binatang itu bisa ditangkap dan dimasukkan lagi ke dalam koper milik Newt. Kemudian, Newt dan Jacob mengejar binatang yang lainnya untuk dimasukkan kembali ke koper milik Newt. Setelah berhasil menangkap beberapa binatangnya, Newt mengajak Jacob masuk ke kopernya lagi. Tapi, sayangnya aksi mereka diketahui Tina. Diam-diam, Tina membawa koper yang berisi binatang, Newt, dan Jacob ke sebuah pertemuan para petinggi penyihir Amerika. Di sana, Tina mengatakan bahwa penyebab semua kekacauan itu disebabkan oleh para binatang Newt yang terlepas dari kopernya. Karena merasa dikambing hitamkan atas kejadian yang membuat senator Amerika terbunuh, akhirnya Newt membela diri. Newt mengatakan bahwa senator mati bukan karena peliharaannya, tapi karena Obscurus. Perlu teman-teman ketahui, Obscurus di sini adalah sebuah kekuatan hitam yang sangat kuat. Jika ada seorang yang bisa mengendalikan Obscurus, berarti orang itu bisa menjadi orang terkuat dalam dunia sihir. Dan Obscurus ini hanya mendiami anak di bawah umur 10 tahun. Kembali lagi ke masalah Newt. Karena alasan Newt dirasa tidak masuk akal, ketua penyihir Amerika langsung memerintahkan Graves untuk menghukum Newt, Jacob, dan juga Tina. Saat itu Tina baru menyadari bahwa Newt tidak bersalah. Newt hanya dijadikan kambing hitam oleh para oknum yang ingin berkuasa. Ketika Newt dan Tina hendak dieksekusi, ternyata ada dua binatang peliharaan Newt yang selalu menempel di tubuhnya. Dengan mudah mereka bisa menyelamatkan Newt dan Tina. Dengan susah payah, Newt, Tina, dan Jacob berhasil kabur dari kantor Kementerian Penyihir Amerika itu. Dengan cara mereka dimasukkan ke dalam koper oleh Queenie, yang kebetulan bekerja di gedung itu bersama Tina. Setelah berhasil melarikan diri dari gedung itu, Newt berencana membersihkan namanya dengan cara menangkap dua lagi binatangnya dan mengungkap siapa sebenarnya Obscurus itu. Di sisi lain, sebagai kepala penyelidik, Graves sangat marah karena Newt dan teman-temannya bisa lolos. Perlu diketahui, ternyata Graves ini sudah tahu bahwa di Amerika sudah ada Obscurus, tapi sayangnya Graves tidak tahu siapa sebenarnya inang Obscurus itu. Jadi, secara diam-diam Graves selalu menyuruh Credence untuk mencari siapa anak yang memiliki kekuatan Obscurus itu.
Bagi orang terdekatnya, Credence ini adalah anak yang aneh. Credence adalah salah satu anak yang tidak mempunyai kekuatan sihir. Karena ingin mempunyai kekuatan sihir dan ingin dijadikan murid oleh Graves, mau tak mau Credence mengikuti perintah Graves dengan iming-iming mau dijadikan muridnya. Sin pun pindah kepada Newt dan teman-temannya. Karena salah satu hewannya yang hilang tidak kasat mata, akhirnya Newt dan teman-temannya mendatangi informan yang sangat hebat. Tapi, sayangnya informan itu mengkhianati mereka dengan cara memberitahukan keberadaan Newt dan teman-temannya kepada anggota Makusa atau polisinya para penyihir. Semua penyihir yang ada di sana semuanya langsung berteleportasi untuk menghindari anggota Makusa. Tidak terkecuali Newt dan teman-temannya. Saat mereka berteleportasi tanpa sengaja, Newt melihat peliharaannya yang sedang mereka cari. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa menangkapnya lagi dan memasukkan ke koper medik Newt. Karena semua binatangnya sudah terkumpul, Newt berinisiatif ingin mencari siapa sebenarnya anak yang mempunyai kekuatan Obscurus itu. Singkat cerita, suatu saat Newt dan teman-temannya melihat Obscurus sedang menyerang kota, yang mana Obscurus ini ternyata adalah Credence, yaitu anak yang selalu dikucilkan dan dianggap aneh oleh orang-orang. Karena tidak bisa mengontrol emosinya yang sedang kecewa kepada orang-orang terdekatnya, akhirnya Credence menunjukkan siapa dia sebenarnya. Graves yang ternyata ingin memiliki kekuatan Obscurus itu baru tahu bahwa selama ini Obscurus itu adalah Credence. Melihat itu, Graves langsung mengejarnya dan membujuk Credence agar mau bekerja sama dengannya. Tapi Credence yang tidak bisa mengontrol emosinya semakin membuat kekuatannya menjadi-jadi. Newt, Tina, dan Queenie tidak tinggal diam. Mereka juga mengejar Credence dengan niatan ingin membantu Credence dan melepas Obscurus dari tubuhnya. Tapi sayangnya Graves menghalangi mereka. Graves berniatan untuk memiliki kekuatan itu agar Graves bisa menjadi penyihir terkuat. Pertarungan pun terjadi antara Newt dan Graves. Di sisi lain, karena Credence semakin kuat dan tidak bisa mengendalikan Obscurus, mau tidak mau Ketua Makusa memerintahkan semua anggotanya bersama-sama untuk menyerang Credence. Karena mendapat serangan terus-menerus, tubuh kecil Credence tak mampu menahannya, sampai-sampai membuat Credence dan Obscurus hancur berkeping-keping. Melihat hancurnya Obscurus itu, Graves marah dan menentang Ketua Makusa, hingga akhirnya Newt menyerangnya dan membuka penyamarannya. Ternyata, selama ini Newt sudah mencurigai Graves sebagai Grindelwald, yaitu penyihir hitam yang selalu ingin menguasai dunia. Setelah memenjarakan Grindelwald, Ketua Makusa meminta maaf dan berterima kasih kepada Newt dan teman-temannya, dan menyuruh semua anggota Makusa untuk memperbaiki kota yang rusak yang disebabkan oleh Credence, dan menyuruh semua anggota memberikan mantra pelupa kepada non-magic. Dan film pun selesai. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, yuk dukung channel Mas Astri dengan cara like dan komen. Jangan lupa subscribe juga. Siapa tahu dengan gerakan iseng jari kalian bisa membuat channel yang hanya bermodal HP ini untuk berkembang. Sekian dari Mas Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.